mulia Ibu Nyai ini, ia berbaik hati membagikan susu dengan ukuran gelas plastik kecil kepada santri-santrinya. Tapi untuk mendapatkan seteguk susu itu, para santri harus dengan tabah jalan jongkok. Oh, mungkin lagi olahraga kali ya. Walau kelihatannya agak mirip anak-anak yang lagi digembleng sama Satpol PP sih. Kedua, kiai yang kaya raya tapi obat yang kasih amplop. Bukan hanya santri usia anak-anak, yang udah bapak-bapak pun ketemu kiainya masih ngesot untuk mencium tangan. Dan yang mencengangkan, ternyata yang ngesot itulah yang kasih amplop. Netizen pun curiga nih bahwa bisa jadi inilah sebabnya sebagian kiai makin kaya raya, mobil mewah hingga harga miliaran. Karena saya pernah mondok di Lirboyo. Benar Kiai, tapi mondoknya 1 hari saja. Tapi kan benar mondok. Jadi saya merasa bahwa saya memang sangat dekat dengan Kiai. Tapi begini, semua tentara tanya mereka itu pasti dekat dengan Kiai. Menanggapi isu trans 7 keliru, Anda tidak mengerti bagaimana cara orang beradab. Orang itu harus beradab kepada orang tua, beradab kepada guru, itu perintah. Beradab pada ulama, beradab kepada ahli bait, beradab kepada orang yang soleh. Nggak ada masalah, itu adalah satu kebaikan. Paham ya? Keliru kalau Anda mengkritik itu. Anda seharusnya trans 7 membongkar siapa dibalik daripada pagar laut, siapa dibalik daripada PIK 2, bagaimana urusan nikel Raja 4, bagaimana sekarang urusan bus, apa bus itu, kereta cepat, bagaimana, itu yang harus Anda tayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, saya menyatakan keberatan dan protes keras terhadap tayangan Trans 7 dalam segmen acara Expose Uncensored yang ditayangkan kemarin hari Senin 13 Oktober 2025. Tayangan Trans 7 itu isinya secara terang-terangan melecehkan, bahkan menghina pesantren, menghina tokoh-tokoh pesantren, yang juga tokoh yang dimuliakan oleh Nahdlatul Ulama, sangat dimuliakan oleh Nahdlatul Ulama, menghina hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai mulia yang dipegang teguh oleh dunia pesantren. Kami sebagai santri tersakiti hati kami karena masai kami dihina, karena kita dihina. Kita punya kiai, kita punya guru, kita punya masai, ngajarkan kita sebagai santri Lirboyo hari ini. Tadi waktu saya masuk ya oleh Kiai Haji Kafabih Makhlus dari Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, saya disapa karena saya pernah mondok di Lirboyo. Benar Kiai, tapi mondoknya 1 hari saja. Tapi kan benar mondok, walaupun 1 hari saya mondok. Pagi-pagi jam 2 udah dibangunin, harus sembahyang di situ. Jadi saya merasa bahwa saya memang sangat dekat dengan Kiai. Tapi begini, semua tentara tanya mereka itu pasti dekat dengan Kiai. Tahu kenapa? Karena kalau mau berangkat perang, pasti yang dicari Kiai. Kenapa? Kalau kita berangkat perang, belum tentu kembali. Jadi kita berangkat dari muda, kita harus siap. Kita siap berkorban, kita siap memberi jiwa dan raga kita untuk negara dan bangsa.
Saya ini selalu grogi kalau di depan kiai atau santri, karena saya juga mengaku bahwa mungkin ibadah saya mungkin kurang sempurna dan kurang baik. Tapi beberapa hal yang saya ingin tahu untuk orang Islam, kalau sudah merasa sudah saat-saat terakhir di dunia ini, kita harus mengucap 2 kalimat syahadat. Walaupun saya mengaku bahwa mungkin kurang sempurna ibadah saya, tapi saya memang meyakini Islam dan saya berusaha menjadi muslim yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, saya menyatakan keberatan dan protes keras terhadap tayangan Trans 7 dalam segmen acara Expose Uncensored yang ditayangkan kemarin hari Senin 13 Oktober 2025. Tayangan Trans 7 itu isinya secara terang-terangan melecehkan, bahkan menghina pesantren, menghina tokoh-tokoh pesantren yang juga tokoh yang dimuliakan oleh Nahdlatul Ulama, sangat dimuliakan oleh Nahdlatul Ulama, menghina hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai mulia yang dipegang teguh oleh dunia pesantren. Tayangan tersebut bukan hanya menciderai prinsip-prinsip jurnalisme yang benar, tetapi cenderung merupakan serangan terhadap harmoni dan ketentraman masyarakat. Karena jelas penghinaan-penghinaan yang dilakukan di dalam tayangan Trans 7 tersebut sangat menyinggung dan membangkitkan amarah bagi kalangan pesantren dan warga Nahdlatul Ulama pada umumnya. Kami menuntut agar Trans 7 dan Trans Corporation membuat langkah-langkah yang nyata, yang jelas untuk memperbaiki kerusakan yang sudah ditimbulkan akibat tayangan tersebut. Saya telah menginstruksikan kepada Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama untuk mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan terkait dengan hal ini, dan masalah ini harus diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Kepada para kiai, para santri, para warga Nahdlatul Ulama, saya menghimbau, mari terus kita teguhkan hati kita. Mari jangan sampai kita menjadi berkecil hati karena semua ini, bahwa di luar sana ada pihak-pihak yang tidak suka kepada pesantren, tidak suka kepada Nahdlatul Ulama, menentang nilai-nilai yang dimuliakan oleh pesantren. Semua itu tidak boleh mengendorkan semangat kita untuk berkhidmah dengan ikhlas, libtigha'i mardatillah, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala semata-mata, di dalam upaya mengikhtiarkan kemaslahatan untuk agama, kemaslahatan untuk masyarakat bangsa
dan negara. Kita tidak menuntut ucapan terima kasih ataupun balas jasa atas khidmah-khidmah yang kita persembahkan untuk masyarakat dan bangsa ini. Tetapi kita akan terus maju untuk meningkatkan khidmah kita, dan pada saat yang sama kita juga melakukan muhasabah, berintrospeksi untuk terus memperbaiki diri agar dengan begitu khidmah yang kita persembahkan untuk agama, masyarakat, bangsa, dan negara ini pun menjadi lebih baik dan lebih berkah untuk kita semua. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang hari ini Lirboyo memanggil kami sebagai santri tersakiti hati kami karena masyayikh kami dihina, karena kita dihina. Kita punya kiai, kita punya guru, kita punya masyayikh mengajarkan kita sebagai santri Lirboyo hari ini. Isu Trans 7 keliru. Anda tidak mengerti bagaimana cara orang beradab. Orang itu harus beradab kepada orang tua, beradab kepada guru, itu perintah. Beradab pada ulama, beradab kepada ahli bait, beradab kepada orang yang soleh. Nggak ada masalah, itu adalah satu kebaikan. Paham ya? Keliru kalau Anda mengkritik itu. Anda seharusnya Trans 7 membongkar siapa di balik daripada pagar laut, siapa di balik daripada PIK 2, bagaimana urusan nikel Raja 4, bagaimana sekarang urusan bus, apa bus itu, kereta cepat, bagaimana, itu yang harus Anda tayangkan. Lah kok orang tawaduk sama ulama Anda tertawakan, kita ini menertawakan Anda. Yang jangan, karena itu ayolah tokoh-tokoh agama ini, dari golongan habaib, dari golongan kiai, jangan karena hanya berbeda organisasi Anda tidak bersatu. Apa urusannya? Ayo kita duduk, bahwa kita sudah jelas punya musuh ada di negeri ini yang akan menjatuhkan kewibawaan Islam dengan cara menjatuhkan orang-orang yang dihargai oleh orang Islam, baik itu dari yang dahulu maupun yang masih hidup sekarang. Teliti ya, gerakan-gerakan ini sudah mulai ada. Karena itu kita harus waspada, dan nggak mungkin dia akan bergerak ini kecuali karena ada dalang, saudara. Kecuali karena ada dalang. Nah, kita harus betul-betul sadar dengan ini semuanya. Mudah-mudahan insya Allah Indonesia tetap dijaga oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.